Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya yaitu nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan, dan juga Allah berikan nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat dan mengerjakan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita termasuk umat beliau di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang Allah muliakan. Banyak orang yang memahami bahawa Islam adalah agama yang keras. Islam seperti teroris dan lain sebagainya. Tentu ini adalah anggapan yang salah dan harus kita hilangkan. Agama Islam adalah agama yang indah, agama yang membawa kepada kasih sayang, dan juga agama Islam yang mengajarkan tentang silaturahmi, persaudaraan, tolong menolong kepada sesama kaum mukminin dan yang lainnya. Jadi ada individu yang salah, tentu tidak bisa kita katakan bahawa Islam yang salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik di muka bumi ini dari seluruh manusia dan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka ala khuluqin adim. Yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada orang yang berzina. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada orang yang minum khamar dan bermain judi. Lalu apakah dengan adanya orang-orang yang berbuat kesalahan itu kita bisa mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah salah mengajarkan agama ini? Tentu tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan yang terbaik kepada umatnya. Ketika umat ini ada kekeliruan dan kesalahan, maka kesalahan itu terletak pada individu umatnya. Ketika ada orang Islam melakukan kesalahan, maka yang salah adalah individu Islamnya, bukan agama Islamnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendidik yang terbaik kepada umatnya. Jika ada setelah diajarkan kebaikan lalu ada yang berbuat keburukan, maka itu adalah urusan individu tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikaitkan dengan gurunya, jangan dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Islam adalah agama yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Agama yang dibawa Nabi merupakan agama yang paripurna. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selainnya. Jadi agama ini adalah agama penutup yang dicintai dan Allah redai. Oleh karena itu, agama yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Umat Islam harus menjadikan sebagai kendaraan. Persatuan harus tertumpu pada tauhid dan syahadatain. Sebagian ahli ilmu mengatakan, sebelumnya aku mengira bahawa orang yang bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan orang yang meridai Allah, niscaya Allah akan meridainya. Dan barang siapa yang mencintai Allah, niscaya Allah akan mencintainya. Setelah aku membaca kitab Allah, aku baru mengetahui bahawa kecintaan Allah mendahului kecintaan hambanya dengan dasar ayat yang di mana surah Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Artinya dia mencintai mereka dan mereka mencintainya. Surah Al-Maidah ayat 54. Islam juga adalah
agama yang sesuai dengan fitrah. Kalau anda ditanya, sebagaimana engkau mengetahui Rabbmu, jangan engkau menjawab dengan akalku, tapi jawablah dengan fitrahku. Oleh karena itu, ketika ada seseorang adhes yang mendatangi Abu Hanifah rahimakumullah yang meminta dalil bahawa Allah adalah hak benar, maka beliau menjawab dengan dalil fitrah. Apakah engkau pernah naik kapal dan ombak mempermainkan kapalmu? Maka ia menjawab pernah. Abu Hanifah bertanya lagi, maka engkau merasa akan tenggelam? Jawab iya. Apakah engkau meyakini ada kekuatan yang akan menyelamatkanmu? Jawab iya. Itulah fitrah yang telah diciptakan dalam dirimu. Kekuatan ada dalam dirimu, itulah kekuatan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan fitrahnya. Fitrah ini terkandung dalam dada setiap insan. Jalan-jalan ke Singapura, beli rambutan serta semangka. Jangan malu untuk bertanya sebelum kita mengutuk. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang lama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk sesama. Saya akhiri billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.